Halo, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Melanjutkan video yang kemarin mengenai hereditas atau pewarisan sifat. Kali ini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid artinya adalah persilangan atau perkawinan dua individu dengan dua sifat beda, yaitu dua gen berbeda yang tidak satu alel. Dengan asumsi bahwa kedua sifat beda tersebut tidak saling mempengaruhi. Oke, kita contoh persilangan. Ada kacang ercis bulat hijau. Ya, di sini disimbolkan bulat itu dominan dengan B kapital. Jadi gennya adalah BBHH ya. H itu hijau ya, dominan. Disilangkan dengan kacang ercis kisut kuning ya. Resesifnya adalah B kecil, B kecil, H kecil, H kecil ya. Jadi kisut kuning, kisut itu B kecil, kuning itu H kecil. Nah, di mana sifat hijau atau H kapital dominan terhadap kuning H kecil dan sifat bulat B besar dominan terhadap kisut atau B kecil. Nah, lalu tentukan probabilitas keturunannya. Sama ya dengan metode yang monohibrid. Jadi kita tentukan dulu parent-nya, yaitu fenotipenya bulat hijau disilangkan dengan kisut kuning. Dan genotype-nya adalah B besar, B besar, H besar, H besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Maka variasi gamet yang bisa terbentuk dari dua individu ini adalah B besar, H kecil, B besar, H besar, maaf, dan B kecil, H kecil. Maka hanya akan ada satu jenis individu ya untuk filial pertamanya atau F1-nya, yaitu B besar, B kecil, H besar, H kecil ya. Catatan ini untuk kalian, untuk penulisan seperti gen ya, dominan selalu ditulis lebih dulu, lalu gen yang satu alel ditulis bersamaan ya. Jadi tidak boleh B besar H kecil, B kecil, H kecil gitu ya. Jadi B harus direndengkan atau disandingkan dengan B lagi, H dengan H lagi. Sehingga ini adalah F1-nya, di mana fenotipenya adalah bulat hijau. Ya, karena bulat dominan terhadap kisut dan hijau dominan terhadap kuning. Nah, maka semua keturunannya adalah bulat hijau 100%. Nah, seperti biasa, Mendel mengkawinkan atau menyilangkan lagi individu hasil perkawinan pertama atau F1 dengan sesama F1-nya. Ya, jadi kacang ercis bulat hijau yang heterozigot B besar B kecil, H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, dominannya tetap sama, ya hijau dominan terhadap kuning, lalu bulat dominan terhadap kisut. Lalu kita tentukan probabilitas keturunannya. Ya, P2 atau parent-nya adalah F1 dari persilangan yang tadi. Ya, bulat hijau disilangkan dengan bulat hijau sesamanya. Yaitu B besar B kecil, H besar H kecil disilangkan dengan B besar B kecil, H besar H kecil. Maka gamet yang terbentuk, probabilitasnya teman-teman bisa kombinasikan ya, bakal ada 4. B besar H besar, B besar H kecil, B kecil H besar, B kecil H kecil. Begitupun dengan yang satu lagi ya. Jadi akan ada 4 gamet untuk masing-masing. Maka ya teman-teman bisa menebak ya, kita harus pakai tabel. Untuk serumit ini kombinasinya akan ada 4 kali 4 ya, berarti total akan ada 16 filial 2 atau F2-nya. Nah, teman-teman siapkan tabel seperti ini. Bentuknya adalah 16 ya, 4 kali 4 ya. Ininya gametnya sama, B besar H besar, B besar H kecil, B kecil H besar,
dan B kecil, H kecil. Untuk jantan dan betinanya sama. Lalu seperti biasa, kita gabungkan, ya akan didapat B besar, B besar, H besar, H besar. Ini adalah bulat hijau. Lalu selanjutnya teman-teman juga tinggal mengisikan aja ya, dikombinasikan, lalu sekalian tentukan fenotipenya masing-masing. Lalu akan didapat 16 keturunan F2 atau filial 2 dari hasil persilangan tadi. Nah, sebagai perhitungan cepat atau ini cepat ya, teman-teman untuk yang ada di baris pertama dan kolom pertama serta untuk diagonal naik ke atas ini selalu bulat hijau ya. Ini pasti mendominasi. Jumlahnya ada 9. Lalu salah satunya resesif ya, yaitu bulat kuning ya. Bulat kuning akan ada 3 ya, posisinya di sini. Lalu resesifnya yang bulatnya ya, jadi kisut ya, kisut hijau. Ini ada 3 juga, posisinya di situ. Dan yang terakhir adalah yang keduanya resesif, yaitu kisut kuning. Posisinya cuma ada 1 di situ. Ya. Jadi probabilitas untuk dihibrid adalah sebagai berikut. B besar, B besar, H besar, H besar, dan seterusnya. Itu 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 ya. Sebenarnya ini agak rumit kalau kita melihat secara genotype ya, karena terlalu banyak varian, terlalu banyak perbandingan, ini susah. Tapi kalau kita mengubahnya ke dalam perbandingan genotype, maka yang 1 2 2 4 ini sebenarnya bulat hijau ya. Kalau kita jumlahkan ini 9. Dan yang bulat kuning ini 1 dan 2, ini kalau kita jumlahkan 3. Kisut hijau juga 1 dan 2, jumlahkan 3. Dan kisut kuning ini 1 ya. Jadi sebenarnya perbandingan fenotipenya menjadi sederhana ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Rasio fenotipe persilangan dihibrid F1 hasilnya selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, jika ini interaksinya adalah dominan resesif. Nah, ini jika terpenuhi jika dan hanya jika persilangan ini memenuhi hukum Mendel. Tapi di kenyataannya nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan semu ya, hukum Mendel. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sekian dari saya untuk video sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.